وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tentu kita sering menjumpai dua potongan fragmen yang sangat mirip, yaitu ilahin dan juga hattahin. Keduanya mempunyai makna yang sama, yaitu sampai waktu yang ditentukan. Nah, kadang ini menjadi problem buat kita ketika menghafal ayat-ayat yang sangat mirip. Kapan Allah menggunakan ilahin dan kapan Allah menggunakan hattahin? Ayo kita bahas bareng-bareng. Yang pertama dari fragmen ilahin. Ilahin muncul 7 kali dalam Al-Quran. Dan semuanya selalu terkait dengan kata mata. Mata yaitu alat atau juga kesenangan yang Allah berikan kepada manusia. Contoh misalnya ketika Allah menempatkan manusia di permukaan bumi, Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagi kalian di permukaan bumi tempat untuk menetap dan juga kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini ada kata mata diikuti dengan ilahin, bukan hattahin. Ini yang harus kita ingat-ingat ya. Contoh lainnya misalnya ketika Allah menyelamatkan manusia dari tengah lautan, Allah mengatakan illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Penyelamatan itu adalah rahmat dari kami dan juga sebagai kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ada kata mata diikuti dengan ilahin. Contoh lainnya lagi misalnya ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya sehingga mereka semua beriman, fa'amanu, famata'nahum ilahin. Kami berikan kepada mereka kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Nah, jadi kalau ada kata mata yang artinya kesenangan yang Allah berikan kepada manusia, maka biasanya diikuti dengan ilahin, bukan hattahin. Nah, sedangkan untuk hattahin bagaimana? Hattahin ini dia muncul 6 kali dalam Al-Quran dan semuanya selalu diawali dengan perintah atau tindakan yang akan dilakukan oleh manusia. Contoh misalnya ketika Allah menggambarkan dalam surat Adz-Dzariyat tentang kaum Samud. Wa fi samuda id qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan dikatakan kepada kaum Samud, kalian bersenang-senanglah. Tamatta'u meskipun menggunakan akar kata yang sama dengan kata mata, tetapi karena di sini bentuknya adalah perintah, maka diikuti dengan hatta hin, bukan ilahin. Tamatta'u artinya carilah kesenangan. Allah menyuruh kepada kaum Samud, carilah kesenangan hatta hin. Contoh lainnya misalnya ketika Allah menyuruh kepada Rasulnya, Allah mengatakan fatawalla anhum hatta hin. Jauhilah mereka sampai waktu yang ditentukan. Ada perintah yaitu tawalla, perintah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Maka diikuti dengan hatta hin. Demikian juga ketika Allah memerintahkan fadarhum fi ghamratihim hatta hin. Biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Di situ ada perintahnya yaitu dar yang berupa fi'il amr. Contoh lain lagi misalnya ketika kaumnya Nabi Nuh mengomentari tentang Nabi Nuh. Mereka mengatakan in huwa illa rajulun bihi jinnah. Nabi Nuh itu bukan siapa-siapa sama sekali kecuali seseorang yang terdapat kegilaan pada dirinya. Masya Allah, ini adalah perkataan yang sangat kasar yang disampaikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian mereka mengatakan kepada teman-temannya, "Fatarob basu bihi hatta hin." Kalian tunggulah Nabi Nuh itu sampai waktu yang ditentukan. Nah, di situ ada perintahnya yaitu tarob basu. Jadi kalau ada perintah atau fi'il amr, maka diikuti dengan hatta hin. Satu lagi contoh dalam surat Yusuf, ada ayat yang berbunyi, "Tsumma badalahum mim ba'di ma ra'awul ayat." Kemudian mereka, orang-orang kafir mulai berpikir, setelah mereka melihat kebenaran yang ada dalam diri Nabi Yusuf, mereka berpikir untuk layas jununnahu. Sungguh, mereka benar-benar akan memenjarakannya. Di sini ada lam taukid dan juga nun taukid yang menggaransi bahwa peristiwa ini pasti akan terjadi. Jadi jika ada tindakan yang akan benar-benar dilakukan oleh manusia, maka diikuti dengan hattahin, bukan ilahin. Subhanallah ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hattahin digunakan dalam Al-Quran jika didahului dengan perintah atau tindakan yang akan dilakukan oleh manusia. Subhanallah, jadi Al-Quran selama 22 tahun, dia selalu konsisten menggunakan ilahin dan hattahin pada situasi yang berbeda, tidak tertukar satu dengan yang lain.
Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita bisa menjadi lebih mudah dalam memurojaah hafalan-hafalan Quran kita, terutama yang terkait dengan kata ilahin dan juga hatahin. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.